Gua sudah sampai situ, aduh pas gua ngeliat tuh nggak ada orang di sana. Oh. Anjir, nggak ada orang di sana. Tapi mesin ketiknya tuh kayak udah berhenti ngetik aja gitu. Oke. Gua langsung buru-buru ke arah. Aduh, kampungan banget. Yo, what's up everybody? How are you today, every day and everyone? Welcome back to our channel Semi SD bersama host kalian di sini Glenn dan Thompson. siap menghibur Anda sampai merinding di Dendeng. Kali ini kita akan membawakan cerita horor ya Tom ya. Cerita yang bikin merinding lagi tentunya. Ini adalah kejadian horor di kantor. Ayo lo. Gimana tuh? Pasti di sini ada dong penonton kita di sini yang lagi ngantor terus digangguin sama makhluk-makhluk halus. Wah, biasa ada tuh. Apalagi kalau lagi ditinggal sendirian nih, lembut, malam-malam. Terus lampu yang nyala cuma dikit. Mulai deh tuh. Waduh, gila sih. Nah, bukan cuma orang ini aja mengalami hal horor. Dulu waktu gue kantor juga Tom, gue pernah mengalami hal horor kayak gini. Oh ya, gimana tuh? Wih, parah sih. Nanti di akhir video gue ceritain ya. Tapi memang sih yang namanya adegan horor-horor gitu memang sering terjadi, apalagi di gedung-gedung perkantoran. Wah, kita nggak tahu dulu waktu pembebasan, waktu bikin gedung-gedung kantor itu, pasti kan ada pembebasan tuh. Ya, pembebasan lahan ya. Pembebasan lahan pertama, terus yang kedua waktu pembangunan gedung tinggi itu kan pasti banyak makan korban Tom. Ya benar juga ya. Bisa aja ada yang tiba-tiba kecelakaan. Yes. Terus apa ya biasanya selain kecelakaan? Selain kecelakaan, mereka pulang terus kecelakaan lagi. Memang udah mau dijadiin tumbal aja gitu ya. Iya ya, kayak jadi pasti ada tumbal masalahnya. Pasti Kalau ada setiap tumbal. pembangunan gedung-gedung pencakar langit itu guys. Itu dia guys, rahasianya. Nah, di video ini kita akan bakal kasih tahu salah satu kejadian-kejadian makhluk halus itu mengganggu pekerja-pekerjanya. Karyawan yang sedang bekerja diganggu sampai merinding deh. Kita langsung aja ke Ceritanya. Oke, jadi gitu loh videonya. Gue langsung dipatah gitu kan. Jadi guys, kejadian ini dialami oleh seseorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan bernama Muhammad Amirul guys. Jadi Muhammad Amirul ini adalah seorang desainer di perusahaan itu. Nah, pada saat dia mungkin bisa dibilang kerjanya lagi banyak gitu ya. Dan dia memutuskan untuk lembur pada saat itu bersama dua orang temannya, si Dena dan Aisyah. Nah, kisah seramnya itu bertepatan, kejadiannya nih ya, bertepatan pada saat maghrib, bukan setelah maghrib atau sebelum maghrib loh ya. Pada saat maghrib guys. Nah, pada saat maghrib itu dia kembali ke tempat duduk masing-masing dan pada saat itulah terjadi. Nah, jadi posisinya itu si Dena sama Aisyah itu duduknya bersebelahan, deket-deketan. Sedangkan si Amirul ini duduknya jauh sendiri dia. Dan ketika duduk itu, dia tuh mulai ngerasa gelisah. Soalnya dia kayak udah cuman sendiri, terus gak ada siapa-siapa kan di deketnya. Terus dia denger suara-suara aneh gitu loh. Kayak langkah kaki orang yang lagi lewat-lewat mengawasi dia dari jendela. Mungkin dikira tuh Dena sama Aisyah ya, tapi padahal si Dena sama Aisyah lagi di tempat duduknya gitu kan. Iya. Waduh, siapa tuh guys? Nah, si Mas Amirul ini merasa kayak gak fokus gitu gara-gara ada banyak distraksi kayak gitu. Jadi dia memutuskan untuk rehat sebentar sambil membaca berita yang ada di internet. Dan tak hanya itu juga, dia juga mempost instastory di Instagram soal dia lembur pada saat itu. Jadi dia kayak merekam gitu ya sekitarnya. Gimana-gimana gitu ya. Mana kayak gabut gitu gak sih? Iya, bisa jadi sih. Memang kayak mungkin sengaja kali ada yang ngerekam. Dan biar ada bukti juga. Oh, kayak iya, misalnya iya. kalau dia kenapa-napa. Iya bener ya kan, tadi dia juga kayak ngerasa ada yang jalan-jalan di jendela kan. Iya, siapa tahu dengan dia dari HP lebih kelihatan gitu kan. Benar. Berarti pokoknya intinya udah gelisah dah si Amirul ini deh. Di balik rasa gelisahnya itu, si Amirul ini dia juga penasaran sebenarnya siapa sih orang ini gitu. Kenapa bisa ada suara-suara ini, datangnya dari mana? Dia coba simpan itu sendiri, dia nggak kasih tahu si teman-temannya, Dena sama Aisyah. Terus dia coba lihat lagi kan rekaman dia dari HP-nya itu. Pas dia lihat, ternyata ada sesosok anak kecil tuh nongol di jendelanya. Anak kecil siapa? Anak kecilnya Sapam. Kayaknya nggak mungkin ya bawa-bawa anak Iya. ke kantor gitu. Bener juga guys. Jadi siapa ya? Nah,
Ngelek. Nah. Ngelek. Nah, si Mas Amirul ini kayak mau konfirmasi lagi tuh. Apakah itu benar-benar anak kecil atau sebuah bayangan barang di kantor itu gitu. Dan ternyata memang anak kecil katanya. Iya. Dia bilang. Setelah lihat lagi lebih jelas gitu ya sosoknya ya. Iya, lebih jelasnya sosoknya. Nah, dia kan kayak waduh takut banget gua. Ya, setelah itu dia kayak beres-beres mejanya untuk ke teman-temannya itu si Dena sama Aisyah. Dia ke lokasi itu. Dan dia menceritakan hal ini ke mereka berdua. Dan otomatis lah si Dena Aisyah kayak apa sih gitu kan nggak ada gitu. Kayak menepis semua fakta-fakta yang dia berikan ke teman-temannya itu gitu. Nah waktu lagi ngobrol-ngobrol itu, tiba-tiba nih ada satpam nih yang lewat ngecek-ngecek dan mereka agak terkejut tuh di situ tuh. Loh, oh satpam ternyata. Dah mereka lanjut lagi cerita-cerita. 10 menit kemudian ada suara keran yang kebuka dari arah toilet. Padahal tadi si satpam itu kan ngecekin kayak lampu-lampu, mungkin di kantor sebelah-sebelahnya gitu ya, udah mati apa belum. Terus ngecek lagi toiletnya, apakah kerannya udah dimatiin, lampunya Terus? gimana. Tapi setelah satpam itu setelah ngecek dan udah lulus sensor lah ibaratnya semua ya, kok tiba-tiba bisa ada suara keran yang kebuka nih. Oh damn, apa itu? Nah itu dia, coba kita simak lagi. Nah, si Aisyah ini kan penasaran kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Dia mencoba untuk ngecek ke lokasi itu, ke toilet ya, ke toilet. Tapi lampunya masih menyala guys, dan kerannya masih kebuka lebar gitu. Jadi kayak airnya deras banget keluar dari keran itu. Dan nggak bisa ditutup Gak ya. bisa tutup kerannya juga, kayak ngucur aja terus gitu. Padahal kan harusnya lembur itu, toilet itu lampunya nggak hidup ya. Iya, lampunya kebanyakan gedung-gedung kantor itu biasa Hemat lampunya listrik lah. mati, kalau udah lewat jam kerja gitu ya. Iya ya. Nah, gara-gara kejadian itu, si Aisyah langsung ngajak teman-temannya pulang. Nah, habis diajak pulang itu, si Amirul sempat ngomong nih sama mereka kalau kejadian-kejadian aneh ini tuh pernah dialamin sama staf sebelumnya yang udah bekerja lebih lama. Katanya dulu pernah sempet ada mesin fotokopi yang bunyi sendiri padahal nggak ada yang pakai. Ini mirip banget nih sama gua nih, cerita horor di kantor gua. Oh ya? Iya. Saran nih. Iya, Gimana iya. nih kelanjutannya? Waduh. Nah, setelah mereka pulang itu, kasus mereka ini tersebar di kantor itu. Nah, bukan cuman itu aja yang terjadi ternyata. Ternyata ada OB yang bekerja di situ yang bilang kalau di kantor itu pernah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan di sana. Wah, sadis. Dan semua kejadian-kejadian itu tuh ada relate dengan kejadian-kejadiannya si Amirul tadi. Berarti arwah penasaran korban pemerkosaan tadi tuh bisa jadi yang Bisa diganggu. jadi, tapi kan kenapa anak kecil gitu itu poinnya kan? Oh iya juga ya. Ya kan? Jangan-jangan korbannya anak kecil lagi. Pedofil nih kasusnya. Waduh, apakah pembunuhan? Kita juga nggak tahu. Pemerkosaan dan pembunuhan tuh hampir identik sih. Setelah diperkosa dibunuh kan biar menghilangkan saksi ya. Ya, Gila, kita nggak tahu itu apa, tapi masih misteri sampai sekarang guys. Kita tidak bisa menyebut kantornya apa ya, tapi yang penting itu adalah ceritanya beneran ada. beneran ada. Setelah mereka tahu kejadian-kejadian itu, si Mas Amirul ini mengingatkan teman-temannya untuk tidak lagi kerja lembur di kantor. Setidaknya kalaupun perlu jangan terlalu berlama-lama lah di kantor itu ya. Takutnya nanti Yes. ada kenapa-napa lagi. Betul, jangan sampai gelap lah poinnya gitu. Ngeri juga sih kalau udah gelap tiba-tiba dimatiin aja lampunya. Ya, tapi ada sih gedung-gedung kantor yang memang kalau udah lewat jam 5 nih, Iya. misalkan maksimal jam 6 lah, itu lampu-lampunya udah pada dimatiin. Iya, betul. Kecuali lampu yang di koridor ya. Koridornya doang. Nah, ini sama nih Tom sama kantor gua nih. Nah, gimana tuh ceritanya kamu? Nah, kalau kantor gue itu ya, waktu itu kan gue juga bekerja sebagai bisa dibilang programmer ya di sana ya, programmer website lah gitu guys. Gua waktu itu kerja harus selesai pada saat itu. Jadi biar besok aku bisa report tuh ke bosku. Oh, jadi deadline-nya benar-benar di Benar-benar akhir hari itu udah. Yes, udah betul. Nah, aku kan berusaha dong kayak, aduh ini aku harus selesai hari ini. Sedangkan di rumah gua atau di kos gua waktu itu, gua nggak kos waktu itu. Nah, di kos gua tuh nggak ada komputer. Oke. Nah, nggak ada komputernya kayak udah nggak kuat lah gitu buat ngerjain itu. Nah, biar nggak dimatiin listriknya, gue minta dong ke bagian security atau engineering ke bawah tuh ke lantai 1 kalau nggak salah. Waktu itu kejadiannya jam 6 sore, mau 6 sore. menjelang gelap, maghrib lah. Oh, udah sekitaran maghrib sih ya. Di sekitaran maghrib. Nah, pas gua ke lantai 1, ada engineering lain yang bilang kalau, oh mas ini lagi ke lantai 6 gitu katanya gitu. Nah, engineering ini kan nggak bisa bantuin gua nih.
dia bakal nyuruh temennya buat bantuin gue gitu. Dia suruh gue ke lantai 6 buat nyari engineering itu, buat ngebantu gue. Nah gue samperin dong ke lantai 6 waktu itu. Waktu gue ke lantai 6 guys, semuanya udah gelap blas. Jadi udah dimatiin jam 6 itu Tom. Oke. Udah nggak boleh ada orang lah intinya. Aduh gimana kerjaan gue tadi kan, gue nggak sempat nge-save, nggak sempat apa. Pokoknya gue berharap itu hidup, terus gue bisa recover ini gue kerjaan gue tadi gitu kan. Nah gue jam 6 itu gue terpaksa masuk tuh guys ke dalam kantor yang gelap gulita itu guys. Pokoknya gue pengen carilah engineer itu ke dalam kantor itu. Ini gue gambarin ininya ya, apa peta kantornya nih. Kejadiannya itu ada di meja accounting yang ada apa sih typewriter itu Tem? Mesin ketik jadul banget guys. Jadul banget itu udah ini ya namanya perusahaan ini gue kerja di perusahaan yang benar-benar jadul loh ya. Bisa dibilang dia tuh dulu baru dibangun tahun 1970. Jadi sampai saat lu kerja, mereka masih make tuh mesin ketik? Masih make. Orang yang sama. Hah? Masih make orang yang sama. Bener-bener sekarang tuh udah umur 70-an. Masih make mesin ketik Tom. Buat diketikin. Di zaman dimana udah ada komputer, laptop, dan segala macam. Iya, itu tahun 2020 lah. Gue masih kerja di situ. Wah guys, kacau nih. Nah mesin ketik itu guys, itu dari turun temurun loh. Dari sebelum dia memakai mesin ketik itu, udah ada yang pakai mesin ketik itu juga gitu. Itu bener-bener kayak udah setelah kejadian itu ya, gue kayak udah dibilang, itu mesin ketik udah lama banget. Dari sejak sebelum perusahaan ini dibangun, mesin ketik itu udah ada gitu. Malam itu pas gue nyari engineering itu, tiba-tiba mesin ketiknya ngetik sendiri guys. Beneran gak bohong gue. Gila, gimana tuh? Deg-degan gak lu? Gila itu parah banget. Gue udah merinding parah sih. Wah. Jadi waktu gue masuk kan ke resepsionis tuh. Masuk resepsionis, terus ke kanan kan. Ke arah mesin ketik itulah pokoknya gue nyari. Biasanya engineering ke arah mesin ketik itulah biasa lewat kan. Pertama, pas jam 6 itu ada jam dinding yang bunyi toeng. Artinya maghrib dong. Ya kan. Toeng. Gue udah kayak gitu aja gue. Padahal itu memang normalnya begitu nih normal, udah kaget aja tuh gue. Pas gue samperin tuh ke arah mesin ketik itu, harus lewat loh, mesin ketiknya harus dilewatin biar gue bisa mencapai di mana engineering itu berada. Mesin ketiknya bunyi dong, ceklek Tom. Ada kertasnya nggak? Nggak ada. Itu yang gue pikirkan. Cuman mesin ketiknya doang gitu, ceklek. Nah, gue kan nggak bisa berani lihat kan. Gue harus lihat masalahnya, apakah itu engineeringnya apa bukan. Tapi ngapain engineering ngecek mesin ketik gitu dan gelap gulita. Tapi nggak sampai gelap gulita sih Tom, ada kayak lampu emergency gitu. Jadi mungkin agak sedikit redup gimana gitu, jadi kelihatan jalan tuh masih kelihatan. Warnanya kayak kuning redup gitu ya? Enggak, masih putih. Oh putih. Masih putih tapi redup, nggak terlalu keras. Oke. Nah masih kelihatan, tetap aja samar-samar gitu kan, ngeri juga kan. Nah gue sudah sampai situ, aduh pas gue ngeliat tuh nggak ada orang di sana. Anjir, nggak ada orang di sana. Tapi mesin ketiknya tuh kayak udah berhenti ngetik aja gitu. Oke. Gue langsung buru-buru ke arah ruangan engineering itu loh. Posisinya nih, waktu lu denger itu jaraknya seberapa? Dan ketika sebelahan. Jadi pas gue masuk, jadi kan ini ada bilik meja kantor tuh. Ya. Nah di bilik ini ada mesin ketik itu. Jadi gue tinggal lewatin aja tuh bilik itu. Pas lu lagi pas di depan bilik itu bunyi. Terus pas lu lihat baru berhenti. Pas gue lihat berhenti. Males nggak tuh? Jadi pas gue ngeliat dia langsung kayak nyadar, diliatin gitu. Anjir, parah banget itu kejadian terparah yang pernah gue. Itu belum selesai loh. Oke, terus. Pas gue ke arah engineering tuh, di ruangan itu pokoknya di kantor itu bener-bener nobody. Nggak ada siapa-siapa, engineeringnya udah buka, nggak di situ lagi. Pokoknya udah pergi dari situ lah, lantai 6 itu pokoknya. Tuh gue sendiri dah pokoknya tuh kan di kantor itu kan. Terus gue terpaksa harus keluar dong dari situ, karena gue harus mesti nyari engineeringnya kan. Lu lewat jalan yang tadi? Jalan yang tadi sama, gue lewatin, nggak bunyi toh. Pokoknya udah nggak ada apa-apa lah di situ. Udah kayak, keringat gue udah parah banget tuh keringat dinginnya. Pokoknya gue udah keluar ke arah resepsionis itu lagi, keluar nih dari kantornya itu, pintu double door, cekrek gitu. Ada yang lewat Tom di deket toilet. Sosoknya kayak apa tuh? Bayangan doang, jadi kayak sekilas sekiblat gitu loh, gitu doang. Jadi tiba-tiba ada yang lewat kan, tapi ke arah dimana tempat itu tuh buntu, paham nggak? Oke. Kan gue kaget dong, siapa tuh? Mungkin rekan gue yang belum pulang gitu, mungkin tuh engineeringnya dari toilet gitu mungkin kan. Gue samperin dong, tapi nggak mungkin ngapain dia ke arah tempat buntu gitu kan. Nah pas gue ngecek sudut buntu itu, nggak ada siapa-siapa sumpah. Langsung hilang gitu aja ya berarti. Gue brutal tuh mencet lift gue tinggalin tas gue tuh di lantai 8. Gue kan di lantai 8 tuh. Lantai 6 pokoknya gue nyari engineering tuh lantai 6.
Gue tinggalin tuh kantor nggak pakai lama. Gila, serem banget sih guys. Parah serem banget. Bayangannya juga cuman yang lewat juga cuman kayak bayangan hitam gitu ya. Ya, anggap lalu gini ya. POV lu kan kayak 180 ya? Iya. 180 kan? Kayak gini kan 180 derajat toh. Lu tau lah kalau ada orang yang sekelibat lewat gitu kan lu kesadar dong. Lu punya insting lah dari mata lu memanggil respon secara visual terus ke otak lu kayak gitu loh. Sampai masa gue harus jelasin tapi kayak gitu. Iya. Ya kan? Wah, itu sih parah loh. Dan itu dengan nih guys, dengan kondisi yang cahaya juga minim ya, itu kayak kecil juga kemungkinan itu bayangan dia sendiri yang lewat gitu kan. Iya mungkin sih. Tapi kalau di luar kantor tadi itu masih terang. Ntar gue kasih dia lampiran mapnya. Sih gue gambarin lah lebih tepatnya ya. Jadi kurang lebih tadi kan gue bilang kalau mesin ketiknya denahnya itu gimana? Gue lampirin. Oke. Tempat kejadiannya di mana kebayangan ini ke arah apa yang buntu tadi gitu-gitu sih gue gambarin. Ini dia guys gambarnya. Gimana guys tuh ceritanya? Serem kan? Dia Parah. alamin sendiri loh guys, kejadian nyata ini. Itu parah banget sih guys, serius guys. Gue nggak nyangka itu bener-bener ada loh di kantor gue. Karena memang itu kantor lama toh. Dan memang banyak sekali almarhum yang sudah bekerja di sana itu mungkin nggak tenang atau gimana gitu ya melihat perusahaannya kayak gitu kali ya. Iya. Jadi belum tenang lah jatuhnya gitu. Masalahnya kondisinya itu, lantai itu tuh udah gelap semua. Kalau masih agak terang-terang mungkin masih bisa agak berpikir positif lah ya. Iya. Ini udah gelap banget, suasananya sangat mendukung loh guys. Iya. Itu langsung merinding tingkat parah gue itu. Oh gitu. Kalau gue juga pernah sih sebenarnya di kantor gue yang dulu, cuman nggak separah lu. Jadi kondisinya kalau kantor gue itu kan pas itu tuh banyak kaca-kacanya. Jadi kaca-kaca mati yang gede gitu, gedung kantor pada umumnya lah. Paling sini doang tembok nih. Ya. Jadi sekeliling sini kaca. Nah, ceritanya gue waktu itu harus lembur di luar hari kerja. Jadi gue kerja itu kan Senin sampai Jumat. Oke. Gue harus masuk di hari Sabtunya karena gue harus ngejar ada deadline juga. Iya, deadline spesial lah gitu. Ini klien spesial banget lah pokoknya. Jadi gue harus masuk tuh di hari Sabtu, di mana di gedung itu tuh hampir nggak ada perusahaan yang beroperasi. Jadi paling ya cuma 1-2 doang dari sekian gedung. Termasuk di lantai itu tuh cuma 1. Dan gue masuk tuh, gue datang pagi-pagi, gue duduk nih udah nyalain PC, ya nyalain komputer, terus gue mulai kerja, ngetik. Baru gue mau pakai headphone gue tuh buat denger lagu, kacanya itu kayak ada ngetok-ngetok, tek, tek, terletek gitu. Waduh. Padahal kondisinya AC nggak nyala, kipas angin juga nggak nyala, nggak ada, lampu juga nggak nyala. Jadi bener-bener cuman stop kontak dong yang nyala. Walaupun itu kejadiannya pagi ya udah terang, tapi tetap bunyi. Terus gue ngecek kan, oh mungkin itu geretan buat ini nih. Tahu kan tirai yang ditarik begini nih. Nah itu kan ada tali-talinya. Paling itu ngebentur-bentur, tapi kan nggak ada angin juga ya. Kenapa dia bisa ngebentur? Nah iya itu mungkin tuh. Gue samperin tuh, gue cek tuh. Jadi suaranya dari yang jendela sono tuh. Ya. Gue jalan, gue lihat, nggak gerak. Dan di situ pas gue lagi ke sana, suaranya berhenti. Pas gue balik badan, jalan paling jaraknya 1-2 meter lah ya. Mulai tuh bunyi lagi. Terus gue lihat lagi kan, nggak gerak beneran. Damn it. Siapa itu punyanya? Kalaupun dari tadi ada angin atau ada apapun lah ya, pasti gerak juga tuh kalau disamperin situ kan. Iya, dan pasti gerakannya juga tirainya itu gue bakal gerak gini dong. Ya. Sedikit lah. Ini nggak ada. Gue cek yang sebelah situ nggak, sini nggak. Terus dari mana kata gue suaranya? Tapi deket banget memang suaranya dari situ gitu. Udah akhirnya gue balik lagi ke meja gue kerja aja bodo amat, gue pakai headphone. Berani banget tuh ya. Besoknya gue cerita tuh ke temen gue, partner kerja gue lah, yang sering datang pagi bilang memang sering begitu. Jadi yang sering tiap hari datang pertama, kedua gitu-gitu, kalau lagi di kantor kan sunyi tuh, belum ada orang, itu sering begitu. Waduh, memang suka ada suara tik 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 kretek kacanya gitu. Anjir, gila sih, merinding banget. Itu benar-benar kejadian nyata yang kita alami sih guys. Jadi hati-hati aja lah guys ya kalau misalkan lagi di gedung-gedung kantor gitu sendiri. Lembur-lembur itu ya hindari sih. Kalau bisa kan sekarang udah zamannya online semua kan. Ya dibawa pulang ke rumah terus kerjain lah pakai laptop gitu kan. Kecuali mungkin orang yang videografi atau apa, kan susah tuh. Laptopnya mesti kuat juga kan ya. Iya. Nah itu mintalah sama bos lu laptop yang lebih bagusan kayak gitu buat bawa pulang ke rumah gitu. Iya. Atau ya kalau mentok-mentok pinjem temen lah gitu ke tempat temen gitu kan, setidaknya tuh jangan sendirian gitu.
Karena setiap kantor itu pasti punya masa lalunya. Jadi kayak ya ada lah Ya, gitu pasti. apapun itulah. Banyak memegang kisah sih kalau gue bilang. Iya. Ini aja kita di kantor yang berbeda loh. Di kantor yang berbeda, jaraknya juga ya lumayan lah sebenarnya. Jalan lumayan. Ya, Tapi kan? dua-duanya Jakarta Selatan sih. Jakarta Selatan. Cuman ya balik lagi kan masing-masing gedung nih ada. Gedung dia ada, gedung gua ada nih. Dan gedungnya si Amirul ini juga ada. Semua ada sih kayaknya sih. Semua ada sih. Kayak penunggunya gitu ada sih. Ya, jadi kalau bisa jangan sendirian ke tempat-tempat yang ya prospek lah ya. Gitu dia guys. Ya, gimana? Serem banget gak sih? Gila, gue ngeritain aja sambil keringat dingin juga sih. Ini telapak Iya. tangan gue. Iya, kalau gue denger yang ceritanya dia lebih merinding lagi sih. Oh, itu parah sih. banget sih. Kalau gue masih bisa endure karena ya itu pagi masih terang dan gue masih bisa lah ngapa-ngapain gitu. Iya. Kayak gue juga nggak berpikir itu pintu kantor bakal tiba-tiba kekunci sendiri itu kayak nggak sampai gitu sih. Gue pecahin Iya. sih. Gue sampai nggak konsen lo juga mau ngomong apa nih. Gila, gue keinget-inget soalnya kan anjir itu pengalaman gue paling brutal sih. Karena kayak bener-bener di dalam game tau gak sih? Kalau di dalam film juga sih gue tuh waktu itu. Intens ya. Intens banget. Gue ngeliat dari luar kantornya udah gelap dan harus dihidupkan dari ruang control panel, ruang power. Tapi harus nyuruh engineering yang ada di dalam gitu. Jadi gue harus melewati lorong-lorong gelap itu sendirian. Dan yang ternyata nggak ada engineeringnya di dalam. Plus diganggu-ganggu lagi gue. Wah, parah sih itu sih. Parah. Wih, itu keterlaluan guys, seriously guys. Nah oke guys, ya segitu dulu aja untuk cerita serem kali ini. Mudah-mudahan menghibur kalian ya. Ya, dan bisa menambah Wawasan lah ya. wawasan kalian lah ya terkait dunia ini Permistisan. ya gitu. Oke, jangan lupa untuk Klik like, share, dan subscribe channel kita karena dengan subscribe kalian membantu atau mensupport channel kita biar lebih berkembang lagi guys. yes betul, dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya karena kita nih upload tiap hari loh. Yes. Jadi kita bakal ngasih asupan merinding ke kalian tiap hari. Betul Sobat Merinding. So, sampai sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di video Selanjutnya. Bye.